Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 18-Feedback-2021-PN. Dengan ini kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Interupsi yang mulia. Sebelum dilanjutkannya persidangan ini, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 Ayat 4, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan diserahkan kepada terdakwa. Namun sampai saat ini terdakwa saya belum menerimanya. Jadi saya mohon kepada Majelis Hakim agar JPU menyerahkan turunan surat pelimpahan perkara kepada terdakwa. Dengan ini sidang ditunda 3 jam ke depan. Nama saya Carlos William, lahir di Jayapura 3 Februari 1998, umur 23 tahun. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Muan Julifer Naibaho alias Momo dengan cara-cara sebagai berikut. Pada saat berlari di sekitaran bundaran Jalan Noto Hamijoyo, terdakwa bertemu dengan Muan Julifer Naibaho alias Momo selaku korban yang merupakan teman kuliah terdakwa, dan ketika terdakwa melihat korban, sepintas terdakwa mengingat bahwa korban sangat sering menghina ras terdakwa. Seketika itu juga terdakwa berlari menuju ke arah korban dan kemudian memukul dada korban hingga korban jatuh terlentang yang mengakibatkan kepala korban terhantuk batu sehingga korban kehilangan nyawanya. Bahwa setelah terdakwa melihat korban bersimbah darah, karena merasa panik, terdakwa langsung mendekati korban. Ketika terdakwa mendekati korban, seketika datang 3 teman dekat korban, menghampiri melihat korban dan terdakwa sudah bersimbah darah. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk, saudara saksi. Terima kasih, juru sumpah. Bisakah saudara saksi jelaskan bagaimana kejadian pada hari itu? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa teman saya telah mati berlumuran darah di tangan dia. Apakah saudara saksi sangat dekat dengan korban? Tentu, kami sangat dekat. Bisa saudara jelaskan bagaimana perilaku korban selama ini dalam pergaulannya? Sejauh yang saya kenal dan selama saya berteman dengan saudara Muan, dia orangnya baik, setia kawan, ramah, humoris. Cukup yang mulia. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui hubungan korban dengan terdakwa? Yang saya tahu, kami mengenal Carlos karena satu fakultas yang sama. Apakah kalian sering bertemu dengan saudara Carlos? Cukup sering, karena kami satu kelas di beberapa mata kuliah. Seberapa sering ketika bertemu, korban menghina Carlos? Tidak pernah. Namun, berdasarkan keterangan dari Bayu yang merupakan teman dekat dari saksi dan korban, ia mengatakan bahwa setiap kali bertemu, Carlos selalu mendapatkan hinaan yang mengandung unsur rasis. Hal itu sangat bertentangan dengan keterangan saudara saksi. Jadi saya mohon kepada saudara saksi agar memberikan keterangan yang Interupsi yang mulia. sebenarnya. Saudara penasihat hukum telah menekan saudara saksi. Saya tidak menekan saudara saksi. Saya hanya mencari kebenaran dalam persidangan ini. Baiklah, mohon kepada saudara saksi untuk mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Ingat, Anda itu sudah disumpah. Apabila Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, maka Anda akan dipidana karena memberikan keterangan palsu. Mengerti yang mulia? Penasihat hukum, masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang mulia. Silahkan. Apakah saudara saksi melihat bagaimana terdakwa mendorong korban atau terdakwa membunuh korban? Saya hanya melihat bahwa korban sudah bersimbah darah di pangkuan Carlos. Berarti Anda tidak melihat bagaimana Carlos membunuh korban? Ya, yang saya lihat bahwa korban sudah bersimbah darah dan tidak bernafas di pangkuan Carlos. Mohon untuk saudara saksi menjawab sesuai apa yang saya tanyakan. Apakah saudara saksi melihat bagaimana Carlos membunuh korban? Saudara Carlos lah yang telah membunuhnya. Pertanyaan dari saya, cukup Anda jawab ya, atau tidak. Sekali lagi ya, apakah saudara saksi melihat secara langsung bagaimana Carlos membunuh korban? Tidak, tetapi dialah pembunuhnya. Cukup dari saya, yang mulia. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, saudara saksi? Tidak ada, yang mulia. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah ada yang ingin disampaikan? Bapak Hakim, saya tidak membunuh. Stop! Saudara saksi dan terdakwa harap tenang. Ingat, ini ruang persidangan. Kepada saudara jaksa, tolong tenangkan saksinya. Apakah ada saksi yang ingin dihadirkan lagi?
Saudara Jaksa? Tidak ada yang mulia, tapi saya akan menghadirkan ahli hukum pidana yang bernama. Nama saya Yohanes Alexander. Saya merupakan dosen pengajar di Fakultas Hukum. Baik saudara ahli, bisakah saudara ahli menjelaskan tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP? Oke, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa yang disingkat dengan KUHP, diatur dalam buku kedua bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa. Sebagaimana yang majelis hakim tanyakan, tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP yang selengkapnya berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan. Dalam ajaran hukum pidana, tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam delik material. Delik material itu adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai mengakibatkan orang mati, yang dimana itu bertentangan dengan hukum. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah seseorang belum bisa berbicara tentang tindak pidana pembunuhan apabila belum ada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan itu. Demikian majelis. Yang mulia, saya akan menghadirkan dokter forensik. Baik, yang mulia majelis hakim, berdasarkan hasil otopsi yang telah saya lakukan, korban itu mengalami kekerasan benda tumpul di kepala sehingga di rongga kepala itu terjadi penumpukan darah, dan kemudian hasil otopsi yang telah saya lakukan juga, korban itu mengalami patah tulang iga di bagian depan. Tadi saudara ahli menjelaskan tentang patahnya tulang iga depan. Bisa saudara ahli menjelaskan apa saja penyebabnya? Untuk patah tulang iga depan itu bisa disebabkan oleh kekerasan tumpul, dipukul, atau tindakan lainnya. Apakah luka di kepala korban itu sudah pasti karena tindak pidana atau ada penyebab lainnya? Bisa ya, bisa juga tidak. Bisa menjadi tindak pidana kalau ada pelakunya, tapi bisa juga disebabkan oleh tindakan lainnya. Apakah penyebab lainnya itu termasuk penyakit bawaan? Ya, bisa. Baik, yang mulia, saya akan menghadirkan dokter pribadi korban. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi almarhum sebelum meninggal? Baik, saya sebagai dokter pribadi almarhum Moan, berdasarkan rekam jejak medis almarhum mengidap penyakit epilepsi, dan juga almarhum merupakan pengkonsumsi obat rutin. Gejala seperti apa yang dialami oleh penderita epilepsi? Gejala utama dari penyakit epilepsi ialah kejang, namun juga ada gejala lain seperti tak sadarkan diri dan juga otot kaku. Hal ini disebabkan karena adanya komplikasi di bagian sistem saraf, utamanya fungsi otak. Berdasarkan gejala yang Anda sebutkan tadi, memungkinkan tidak jika korban mengalami gejala epilepsi secara tiba-tiba, lalu ia terjatuh, lalu kepala terantuk batu sehingga menyebabkan pendarahan? Ya, bisa jadi apabila korban tidak rutin dalam mengkonsumsi obat. Saudara ahli, bisakah saudara ahli menjelaskan yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam tindak pidana pembunuhan ini? Baik, jadi dalam pasal 338 KUHP itu membagi tindak pidana pembunuhan dalam dua unsur. Unsur yang pertama itu adalah unsur dengan sengaja, dan yang kedua adalah unsur menghilangkan nyawa orang lain. Dua unsur ini menjelaskan bahwa pelaku itu harus dengan sengaja dan dengan niat membunuh korban. Dan di unsur menghilangkan nyawa orang lain, pelaku itu harus ada tindakan positif, walaupun kecil sedikit pun. Tindakan positif itu adalah tindakan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Jadi di sini kita harus tahu bahwa apa sebenarnya tujuan dari pelaku. Apakah untuk membunuh atau menganiaya saja? Kalau menganiaya saja, hal ini tidak bisa dikategorikan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Begitu yang mulia. Saya akan bertanya dengan memberikan contoh seperti ini. Apabila si A melakukan pemukulan dada kepada si B, lalu si B terjatuh, kepalanya terantuk batu, dan terjadi pendarahan sehingga ia meninggal. Apakah perbuatan si A ini dapat dikategorikan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP? Baik, jadi terlebih dahulu akan saya jelaskan bahwa pasal 338 KUHP ini adalah delik material, yang mana hal ini berkaitan dengan teori kausalitas atau teori sebab akibat. Maka dari itu, harus ada sebab yang menimbulkan sebuah akibat. Jadi kita harus tahu dulu bahwa apa yang membuat korban ini meninggal. Apakah karena pukulan? Atau karena terantuk batu lalu kepalanya pecah?
apabila karena pukulan dan itu menimbulkan luka dan memar saja, maka pertanggungjawaban itu cukup pada luka dan memar itu saja. Kalau semua pertanggungjawaban ditarik dari pemukulan korban, lalu korban terjatuh dan terantuk batu dan kemudian meninggal, hal itu kita menarik kausalitasnya terlalu jauh. Itu menggunakan teori conditio sine qua non, dan kita sudah tidak menggunakan teori itu lagi. Begitu. Cukup Yang Mulia. Namun saya minta kepada majelis hakim agar saya dapat menghadirkan saksi sekali lagi karena saksi ini kemarin sakit dan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan saksi sebelumnya. Carlos yang saya kenal anaknya rajin ibadah, sopan, dan selama di kos pun dia suka membantu saya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada majelis hakim yang saya muliakan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan nota pembelaan pribadi saya. Saya mohon maaf untuk keluarga Moan, tapi bukan berarti saya pembunuhnya. Saya tidak bisa mengakui hal yang tidak saya lakukan. Pada sore itu saya sedang berlari seperti kebiasaan saya dan saya melihat dengan tidak terlalu jelas dari kejauhan ada orang yang tiba-tiba jatuh dan seketika itu saya berlari mendekat dengan maksud untuk memeriksa apa yang terjadi. Dan saat itulah saya mengenali bahwa orang itu adalah teman sefakultas saya, yaitu Moan. Dan kemudian dengan cepat saya mencoba melakukan pertolongan. Saya melihat sudah ada darah di sekitar kepalanya. Saya langsung mencoba menyadarkan dirinya, bahkan melakukan pertolongan pertama. Namun di saat yang sama, tiba-tiba teman-temannya datang dan meneriaki saya, bahkan menuduh saya sebagai pembunuh. Karena terkejut dan tertekan, saya pergi meninggalkan mereka untuk menenangkan diri. Di sini saya berdiri di hadapan kalian semua sebagai bukti bahwa keadilan bukan milik semua orang. Saya sadar bahwa saya salah satunya yang tidak mendapatkan itu. Dan saya yakin masih banyak orang yang di luar sana berusaha untuk tetap melanjutkan hidup di tengah ketidakadilan itu. Dalam hidup saya selalu berusaha hidup dengan baik. Bahkan saya cita-cita tidak lebih dari senyum bangga dari perempuan satu di Papua sana. Dari saya masih tarik-tarik ingus, dia sudah bilang-bilang saya mesti sarjana, saya mesti pakai toga. Dengan berat hati, saya tinggalkan dia sendiri di sana. Saya tahan sapu rindu untuk bertemu dengan sapu mama, teratahan sekali rasanya. Tapi saya yakin semuanya untuk dia senyum manis itu. Mungkin habis persidangan ini, Bapak Hakim, Bapak Jaksa, Bapak Pengacara bisa pulang tidur nyenyak, makan, minum. Tapi di Papua sana ada satu mama yang menangis kecewa, bahkan mungkin salahkan diri sendiri karena merasa gagal besarkan saya. Padahal saya dibesarkan dengan kasih sayang, bahkan biar dia susah, dia selalu pastikan saya harus bahagia. Saya tidak sanggup bayangkan dia hati hancur karena tahu anaknya yang dilahirkan telah masuk penjara. Padahal saya tidak buat apa-apa. Saya bukan penjahat. Selama ini saya tahan meskipun dong hina-hina, sakit hati. Tapi saya tahan, saya tidak ladeni, saya tidak sejahat itu. Saya sadar semua bukti bilang saya yang bunuh, tapi saya tertipu, saya bukan pembunuh. Saya tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi, tapi saya mau bilang yang terakhir kali, saya bukan pembunuh. Pengadilan Negeri. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana umum dengan acara pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Saudara Carlos William dimohon untuk berdiri.
mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Carlos William telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. 2. Menjatuhkan pidana kepada Carlos William dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan di rumah tahanan negara. Halo Ma, Carlos minta maaf belum bisa pulang dan sudah tahun ini. Mama stop menangis ya. Carlos janji akan mengembalikan Mama pun senyum yang Carlos rindu sekali. Halo Ma, Carlos sayang Mama sekali.